Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 1537018, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan manual menggunakan metode V-generate pair. Di sini dengan judul tugas akhir saya yaitu penerapan kriptografi menggunakan metode V-generate pair untuk keamanan data suara hasil pemilu pada database sistem informasi Kabupaten Pekanbaru Hulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses enkripsi menggunakan tabel substitusi, yaitu model matematika dari enkripsi pada algoritma V-generate pair, yaitu dengan cara mengkonversikan huruf alfabet dari huruf A sampai dengan Z menjadi 0 sampai dengan 25. Baik, ini adalah tabel substitusi, di mana tabel substitusi ini untuk mencari perhitungan manual untuk proses enkripsi, di mana ada rumus enkripsi yaitu ciphertext sama dengan plaintext ditambah dengan kunci apabila itu adalah rumus dari mencari enkripsi. Di sini ada contoh perhitungan enkripsi sesuai dari database sistem informasi KPU yang telah saya buat. Di sini plaintextnya Hafid, Syukri, dan Hichan. Kemudian menggunakan key atau kunci KPU. Untuk V-generate pair, di mana panjang plaintext, kunci harus mengikuti panjang plaintext tersebut. Di mana KPU, KP, kuncinya KPU, KPU, PUK, UK, PUK. Baik, kita akan mengkonversikannya. Plaintextnya adalah Hafid, Syukri, dan Hichan, di mana huruf H yaitu 7, huruf A yaitu 0, huruf F yaitu 5, huruf I yaitu sama dengan 8, huruf T sama dengan 19. Kemudian selanjutnya S sama dengan 18, Y sama dengan 24, U sama dengan 20, K sama dengan 10, R sama dengan 17, I sama dengan 8, D sama dengan 3, A sama dengan 0, N sama dengan 13, H sama dengan 7, I sama dengan 8, C sama dengan 2, A sama dengan 0, N sama dengan 13. Dimana untuk mencari konversi angka ini menggunakan tabel substitusi yang ada di gambar ini. Kemudian kita masukkan key, dimana key-nya yaitu KPUK, KPU, KPU, PUK, UK, PUK. Ini adalah key yang akan disisipkan untuk pada huruf plaintext ini. Dimana untuk mencari konversi huruf key ini, kata key, kita akan konversikannya di tabel substitusi. K sama dengan 10, P sama dengan 15, U sama dengan 20, K sama dengan 10, P sama dengan 15. Begitu seterusnya. K sama dengan 10, P sama dengan 15, U sama dengan angka 20, K sama dengan angka 10, P sama dengan 15, U sama dengan 20. Kemudian rumusnya adalah ciphertext sama dengan plaintext ditambah dengan kunci. Baik, ini dia huruf plaintextnya, ini dia angka plaintext, kemudian kita tambah dengan angka key. Hasil penambahan huruf H dengan key K, 7 ditambah 10 sama dengan 17.
0 ditambah 15 sama dengan 15. 5 ditambah 20 sama dengan 25. 8 tambah 10 sama dengan 18. 19 tambah 15 sama dengan 8. Begitu seterusnya, di mana setelah hasil konversi tersebut kita menghasilkan sebuah ciphertext dengan huruf acak. Inilah yang akan dienkripsi di dalam database. Kita lihat di sini untuk kata plaintext Hafid menghasilkan ciphertext yaitu RPZSI. Maka seorang hacker tidak akan dapat langsung melihat siapakah nama paslon tersebut karena huruf yang ada di database sudah acak menggunakan metode VGenere cipher tersebut. Kemudian inilah hasil proses enkripsi untuk kata Hafid, Syukri, dan Hichan. Kemudian ini dia proses enkripsi, di mana proses dekripsi ini akan mengembalikan dari ciphertext menjadi plaintext. Baik, di sini rumus dekripsi yaitu plaintext sama dengan ciphertext dikurang dengan kunci. Apabila hasil pengurangan ciphertext dikurang key hasilnya minus, maka kemudian ditambahkan dengan 26 jumlah huruf alfabet tersebut. Apabila ciphertext dikurang key menghasilkan hasil minus, maka ditambah dengan 26. Baik, di sini ciphertext-nya sesuai dengan yang sudah kita enkripsi yaitu R, P, Z, S, dan I sampai seterusnya. Di mana kita konversikan R itu adalah 17, kita lihat pada tabel substitusi yang tadi, maka kita menghasilkan R sama dengan 17, P sama dengan 15, Z sama dengan 25, S sama dengan 18, I sama dengan 8. Begitu seterusnya. Kemudian kita masukkan key KPU tadi di dalam ciphertext. Maka dari hasil dekripsi ini dikembalikan ke bentuk semula, yaitu menghasilkan Hafid, Syukri, dan Hichan sesuai dengan plaintext sebelumnya dimasukkan. Hasil konversinya yaitu rumusnya ciphertext dikurang dengan K. Baik, kita kurang 17 dikurang 10 sama dengan 7. 15 dikurang 15 sama dengan 0. 25 dikurang 20 sama dengan 5. 18 dikurang 10 sama dengan 8. 8 dikurang 15 adalah sama dengan min 7. Maka tadi ketentuannya apabila hasil pengurangan dari ciphertext dikurang dengan kunci, maka jika hasilnya minus, maka ditambah dengan 26. Ditambah tadi min 7 ditambah 26, maka menghasilkan 19. Kita lihat 19 ini huruf apa di tabel substitusi. Maka angka 19 yaitu huruf T. Kemudian kita menghasilkan plaintext kembali sesuai dengan hasil pengurangan angka dari ciphertext dikurang dengan key. Maka kita menghasilkan plaintext kembali Hafid, Syukri, dan Hichan. Di sini ada juga cara perhitungan manual menggunakan VGenere cipher, yaitu menggunakan tabel bujur sangkar untuk mencari enkripsi dan dekripsi. Di mana di sini contohnya adalah plaintextnya Magister Teknologi Informasi dengan kunci kripto. Maka ketentuannya apabila panjang plaintext, kunci akan mengikuti sesuai dengan panjang plaintext. Maka ada perulangan di sini. Kripto KRIPTO KRIPT OKRIPT OKR. Kita lihat di sini. Kita lihat plaintextnya M. Ini ada M. Ini adalah huruf plaintext dan ini key-nya. Ini dia huruf M, kita lihat. K-nya kuncinya adalah huruf K. Kita lihat M. Kuncinya huruf K. Maka kita lihat garisnya menghasilkan huruf W.
Ini dia. Kemudian ciphertext-nya kita tulis ini dia W. Kemudian huruf A. Kita lihat huruf A, kuncinya adalah huruf R. Ini dia plaintext huruf A. Kita lihat kuncinya huruf R. Maka menghasilkan huruf R. Kemudian plaintext-nya adalah huruf G. Ini dia huruf G. Kita lihat kuncinya adalah huruf I. Plaintext G, kita lihat K-nya I. Maka menghasilkan huruf O. Apabila ini dia plaintext-nya I, kita lihat K-nya P. Huruf I dengan K P, maka kita lihat menghasilkan huruf X. Plaintext huruf S dengan kunci T, kita lihat plaintext huruf S dengan kunci T, maka menghasilkan huruf L. Ini dia. Selanjutnya plaintext huruf T dengan kunci O akan menghasilkan plaintext T dengan kunci O akan menghasilkan huruf H. Kemudian plaintext huruf E dan kunci K, huruf E dan kunci K menghasilkan huruf O. Kemudian plaintext R dengan kunci R, R dengan kunci R menghasilkan huruf I. Begitu seterusnya. Maka dari hasil perhitungan dari tabel bujur sangkal, kita menghasilkan ciphertext yaitu WROXLHOI, di mana di database beginilah tampilan di database huruf acak. Maka tidak akan bisa terbaca oleh hacker yang ingin masuk ke dalam database sistem informasi KPU. Kemudian hasil dari proses dekripsi ini dia, kita lihat. Plaintext-nya adalah ini. K-nya adalah ini. M. Ini dia ciphertext-nya W, huruf W. Kita lihat di sini. Huruf W ini kan hasil ciphertext tadi, huruf yang di dalam tabel yang sudah hitam, yang tanda hitam ini. Maka ini kuncinya. Kita lihat W, ciphertext W dengan kunci K. Ciphertext W kunci K menghasilkan huruf M. Menghasilkan huruf M. Ciphertext R dengan kunci R, ciphertext R dengan kunci R, ini dia, maka menghasilkan huruf enkripsi huruf A, dekripsi huruf A, maka menghasilkan huruf A. Kemudian ciphertext O dengan kunci I, ciphertext O dengan kunci I, maka menghasilkan G, huruf plaintext huruf G. Begitu seterusnya. Maka hasil dekripsi mengembalikan dari ciphertext menjadi plaintext. Magister Teknologi Informasi. Baik, itulah proses hasil perhitungan menggunakan metode Vigenère Cipher, yaitu menggunakan tabel bujur sangkal Vigenère. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.